يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufiknya kita bisa bertemu kembali untuk talabul ilm, meninggalkan kedurhakaan dan maksiat kepadanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan para istri-istri beliau dan ahli bait beliau dan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ini malam saya akan membahas yaitu siapakah yang layak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan sebuah istilah, satu istilah. Istilah ini memiliki makna syar'i dan lugah. Istilah ini sangat amat penting dipahami dengan benar dan baik. Ketika kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa makna Ahlus Sunnah? Saya berikan contoh yang mudah agar Anda bisa memahaminya. Kalau ada Ahlus Sunnah, berarti kita harus mencari terlebih dahulu man huwa sahibus sunnah. Ya, man huwa sahibus sunnah. Kalau kita mengatakan ada ahlul bait, perlu kita tanya man huwa sahibul bait. Jelas ini. Kalau begitu, kalau ada Ahlus Sunnah, man huwa sahibus sunnah. Ya, Ahlus Sunnah ataupun Ahlul Bait, lalu kita tanya man huwa sahibus sunnah atau man huwa sahibul bait. Kalau ada Ahlul Bait, Anda diundang, yang mengundang Anda Ahlul Bait atau sahibul bait? Sahibul bait. Yang menyambut Anda belum tentu sahibul bait, tetapi kemungkinan Ahlul Bait. Jelas itu. Jadi kalau kita melihat mengatakan ada Ahlus Sunnah, yang kita tanyakan man huwa sahibus sunnah. Siapa itu sahibus sunnah? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahibus sunnah Ar-Rasul. Pemilik sunnah itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa dia? Ahlus sunnah. Jadi kalau ada sahibul bait, lalu ada ahlul bait. Ahlul bait itu orang yang sekitar ahlul bait atau yang di sekitar sahibul bait atau enggak? Orang yang di sekitarnya. Ya. Orang yang seindah dengan dia apa tidak? Seindah ya? Sepaham? Ya.
ahlul bait. Kalau ditanya man huwa ahlus sunnah, jawabannya man asha ma'a sahibus sunnah, yaitu siapa yang hidup bersama semasa dengan sahibus sunnah. Siapa yang hidup bersama sahibus sunnah? Surat 48 ayat 9. 48. Iya, 47 Muhammad. Masa 48 bukan Al-Fatihah? Pasti Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi man sahibus sunnah, siapa itu yang punya sunnah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahlus sunnah yang pertama, Dan orang-orang yang bersama dengan dia. orang-orang yang bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kata-kata ma. Itu ada kata-kata ma. Ayat itu berbunyi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ma itu orang-orang yang bersama dengan beliau. Jadi ada orang yang hidup bersama, hidup di masa beliau, tetapi tidak bersama beliau. Untuk mengatakan ma itu maknanya bersama, itu buka surat 7 ayat 157. Itu kan bunyinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ay ataupun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummi alladzina yajiduna 'indahum maktubun fit Taurat wal Injil. Itu ada kata-kata Muhammad Rasulullah walladzina ma'. Itu ada kata-kata walladzina ma'. Maka diulang dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu alladzina yattabi'una, alladzina ma'ahu ay alladzina yattabi'una man ar-rasul Muhammadun Rasulullah alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyul ummi. Jadi makna ma'a ay ittiba' ay yattabi'una. Arti ma'a bersama itu maknanya mengikuti. Baca ayatnya, baca terjemahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Siapa itu orang-orang yang bersama dengan Muhammad? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Jadi orang yang bersamanya, orang yang ittiba dengannya. Ya. Siapa ahli sunnah itu? Ahli sunnah generasi pertama ialah orang yang hidup bersama Rasul, semasa dengan beliau, bersama beliau, semasa plus bersama, kemudian mengikuti beliau. Inilah disebut ahlus sunnah. Dia hidup bersama sahabat sunnah, mengikuti, hidup bersamanya, hidup dengannya, bergaul dengannya. Ma'a itu bergaul, ma'a itu bergaul dengannya. Sama dengan ahlul bait, dia disebut ahlul bait kalau dia tahu tempat-tempat yang ada dalam rumah, apapun ditanya dia bisa menunjukkan dan menjawab. Ahlul bait bukan. Ahlus sunnah itu pun ketika ditanya tentang Islam, bagaimana Islam, dia akan menunjukkan begini Rasul, begini Rasul, begini Rasul, begini Rasul, begini Rasul, begini Rasul. Ini namanya ittiba. Jadi kalau ditanya siapakah ahlus sunnah itu? Ahlus sunnah yaitu generasi awalnya ialah as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu generasi awal. Yang kedua, wal jamaah. Jamaah itu ialah jamaahnya pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, karena mereka tidak sendiri. Sahabat itu bukan satu, banyak, dia pun disebut jamaah. Jamaah ini merupakan jamaah ahlus sunnah. Jadi jamaahnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ini disebut jamaahnya ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah wal jamaah itu dinisbatkan langsung pada as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ahlus sunnah itu memiliki 3 dalil. Kalau mereka berdalil, mereka mempunyai 3 dalil, yaitu Al-Quran pertama, yang kedua as-sunnah, kemudian yang ketiga atharus sahabah. Ini disebut ahlus sunnah. Kalau Mu'tazilah dalilnya 2. Ininya dalil akli, lalu baru nakli. Syiah pun seperti itu, akli baru nakli. Kalau Mu'tazilah nakli dan akli. Kalau Syiah nakli dan akli dan nakli. Jadi ahli sunnah dalilnya itu 3. Ahli sunnah wal jamaah dalilnya itu 3. Al-Quran, as-sunnah. Mana dalil yang ketiganya? Ada disebutkan enggak dalam Al-Quran? Buka surat 30, surat 3 ayat 31. Ada enggak istilah jamaah di situ? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. 31.
Ayat 32. Qul atii'u Allah war Rasul. Ada nggak? Atii'u Allah dan Rasul ada nggak athar sahabat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Jadi athar sahabat ada nggak? Ulangi lagi ayat itu. Qul atii'u Allah war Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Baik. Ada nggak disebutkan athar sahabat? Ada nggak perintah untuk mengikuti para sahabat? Tidak ada kan? Teksnya mengatakan tidak ada ya. Oke, baca terjemahan. Saya tunjukkan Anda. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi di situ hanya ada Allah dan Rasul. Tidak ada keterangan harus mengikuti. Ya kan? Saya tunjukkan Anda buka Al-Baqarah. Ini dalilnya mengikuti sahabat. Ayat 13 kalau tidak salah. Tafsir Ibnu Katsir jadi satu siap. Ayatnya berbunyi wa minan wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baca ayat berapa itu? 13. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman. Jadi di situ dikatakan turunnya dahulu atau sekarang? Khitabnya orang sekarang atau orang dahulu? Oke. Lanjut. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Jadi kebanyakan orang dahulu itu dituduh orang-orang bodoh. Kita tanya orang dahulu yang dituduh bodoh itu oleh orang Yahudi itu siapa? Kemudian ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Allah diam apa tidak? Menjawab mereka apa tidak? Memponis mereka. Karena mereka mengatakan sahabat itu orang-orang bodoh. Kebodohan itu kembali ke hidungnya, ke kepalanya, ke matanya. Kita lihat dalam tafsirnya, siapa manusia yang dituduh oleh orang-orang Yahudi bodoh? Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman, yakni seperti telah berimannya orang-orang kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, surga, neraka, dan sebagainya dengan keimanan yang sesungguhnya. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi berbagai larangannya. Maka mereka berkata, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman? Yang dimaksud dengan orang-orang bodoh ialah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menuduh para sahabat itu orang-orang. Mereka disuruh untuk mengikuti para sahabat atau tidak? Dalil ini menunjukkan mereka diperintahkan untuk mengikuti para sahabat atau tidak? Tentang iman harus menyesuaikan diri dengan sahabat atau tidak? Benar nggak dalilnya tiga? Tiga nggak dalilnya? Al-Quran, Sunnah, atau sahabat. Ijma' sahabat ini berlaku terkena pada seluruh kaum muslimin pada saat sekarang ini. Ijma' mereka dulu berlaku sekarang ini. Jadi kalau ditanya ahli sunnah itu dalilnya berapa? Quran, Sunnah, dan asar sahabat. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 11. Kemudian sahabat itu menjadi dalil. Bagaimana tidak? Karena Quran dan Sunnah itu turun
saksinya ialah para sahabat yang mendengar Quran dan Sunnah dibacakan oleh Rasul pada saat itu pada sahabat. Kalau begitu kedudukan mereka ini saksi ahli atau bukan? Saksi ahli atau bukan? Mereka ini saksi ahli. Tidak ada orang lebih ahli daripada mereka. Maka mereka ini disebut Ahlus Sunnah. Kemudian jamaahnya mereka itu pun disebut pula Jama'atus Sahaba, ay Jama'ah Ahlus Sunnah. Kita lihat bagaimana Anda menghadapi kalau ada orang mengatakan takdir itu tidak ada. Bagaimana Anda membantahnya? Bagaimana kalau hadis itu dimentahkan oleh orang? Bagaimana Anda menjawabnya? Bukankah rukun iman itu 6? Lalu nanti orang bisa mementahkan hadis itu dengan Al-Quran, canggih. Salah satu gaya Mu'tazilah dimentahkan hadis itu dengan Al-Quran. Buka Al-Baqarah ayat 177. Saya ambilkan Anda perbandingan ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Kalau begitu, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. 5 nggak ada 5? Berdasarkan ayat ini 5 apa 6? Saya tanya Anda, dengarkan saya. Berdasarkan ayat ini rukun iman 5 apa? 6. 5. Saya tanya, berdasarkan ayat ini 5 apa 6? Lalu bagaimana Anda membantahnya? Bukankah rukun iman selama ini yang Anda imani 6? Yang terakhir yaitu qada dan qadar. Yang terdapat dalam hadis Muslim dan Bukhari. Hadis pertama ini. Baiklah. Bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Lalu bagaimana menolaknya? Bagaimana menolak pendapat mereka ini? Bukan surat 54 ayat 49. 48 atau 49. Inna kulla syai'in. 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل شيء خلقناه بقدر. Jadi Allah katakan apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu. Inilah rukun iman yang ke-6, terpisah dari ayat yang lain. Inilah dia rukun iman yang ke-6. Ketika dia menolak adanya takdir, maka kita hadap dia dengan pendapat perkataan para sahabat. Artinya hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hanya pengetahuan mereka lah yang menjadi masalah, karena mereka berargumentasi 6 itu tidak berurut. Permasalahannya karena tidak berurutnya 6, maka ditolak oleh mereka. Yang kita katakan, Nabi mengatakan 6. Permasalahannya bukan berurut ataupun tidak berurut. Ada nggak 6? Karena memang Al-Quran tidak berurut. Menurut Anda Al-Quran berurut? Yang pertama turun surah apa? Surah yang pertama dalam
Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Surat yang pertama turun Al-Alaq. Ternyata ditaruh di nomor 96. Begitu Anda buka Quran, yang nomor pertama surat Al-Fatihah, surat satunya. Nyambung dari mana? Setelah Al-Alaq turunlah Al-Muddathir. Iya enggak? Al-Muzammil dulu sebelum Al-Muddathir. Surat 70 berapa? 73. Ternyata surat yang keduanya langsung Al-Baqarah. Nyambung di mana ini? Jadi saya ulangi kembali. Yang punya kitab siapa? Kita atau yang di sana? Allah yang punya. Mau diacak, mau tidak, urusan Anda apa? Anda disuruh iman. Disuruh ngecek dulu, menyelidiki dulu Quran itu atau suruh iman langsung? Selesai, Anda beriman dulu. Bagaimana mau baca? Bagaimana mau Anda ralat? Anda udah komit dulu. Itu kesepakatan ahli sunnah. Karena kalau dia sudah ngacak, mau diacak, ketahuan dong. Dia sudah ngacak, mau diacak, ketahuan nggak? Mau disusun rapi, ketahuan nggak bahwasanya bikinan orang? Maka dia tidak mungkin untuk diganggu gugat. Karena kadang-kadang ayat itu nggak nyambung antara ayat yang 1, 2, 3 sama yang berikutnya nggak nyambung. Pusing nggak kalau Anda baca terjemah? Pusing nggak baca terjemah? Tapi kalau Anda baca ayat Quran yang bahasa Arab, pusing nggak? Enggak. Kalau Anda baca bahasa Arabnya, ya apa pusing nggak? Enggak. Begitu Anda baca terjemah, ini kok ceritanya ngacak. Ceritanya ada di sana, ada di sini, ada ini kok enggak. Nah, udah. Jadi saya katakan memang sudah diacak, yang mana tidak mungkin dibiarkan oleh Allah manusia untuk mengacak, karena Taurat diacak, Injil diacak. Bagaimana menghadapinya? Ketika orang membenturkan Al-Quran dengan membenturkan As-Sunnah dengan Al-Quran, kita klarifikasi dengan baik Al-Quran, kemudian baca hadis Muslim yang pertama. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu an, katanya, orang yang mula-mula bicara di Basrah menentang adanya khodar ialah Ma'bad al-Juhani. Maka pada suatu ketika aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Hamairi sama-sama pergi haji atau umroh. Kami berdua sepakat jika bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, kami akan menanyakan kepada mereka masalah khodar itu. Lari nggak ke sahabat Rasul? Mau lari kemana? Kemana mencairkannya? Ke sahabat. Ketika terjadi di saat itu, orang sahabat masih hidup loh, sudah ada orang mengingkari qadar, mengingkari takdir sudah terjadi. Sahabat masih hidup. Lalu bagaimana ceritanya? Justru kami bertemu di dalam masjid dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat bukan? Lalu kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan kiri beliau. Dalam pada itu aku telah menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Kataku kepada Abu Abdurrahman, telah muncul di hadapan kita para pembaca Quran dan para ilmuwan. Mereka mendakwakan bahwa khodar itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi menurut kodratnya, tanpa didahului khodar dan ilmu Allah. itu menurut mereka. Lalu jawab Abdullah bin Umar, apabila engkau bertemu dengan mereka, katakan bahwa aku tidak sependapat dengan mereka. nah, menjadi pegangan atau tidak? Menjadi dalil atau tidak? Ittiba atau tidak? Kita ittiba atau ibtida? Saya ulangi kembali. Ahli sunnah itu ibtida atau ittiba? Dalil ittiba itu di
dalam surat 9, surat berapa tadi, 7 ayat 157 itu salah satunya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyin. Ittiba' atau tidak? Ittiba'. Teksnya mengatakan ittiba'. Itu ada dua ittiba'. Pertama, zat nabinya dikatakan alladzina yattabi'una an-nabiyil ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi. Zatnya bukan zatnya, mengikuti perilaku nabi itu. Kemudian setelah itu dalam ayat itu lanjut, wattaba'u nuran ladzi, bukan, lanjut surat Al-A'raf. Awalnya kan alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi, itu ittiba' pada zat rasul, perbuatan rasul. Kemudian hampir mau habis sebelum nurul ladzi, wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ahu. Jadi wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Apa itu? Quran. Jadi ittiba' pada dua, ittiba' kepada Rasul, ittiba' kepada Al-Quran, ittiba' kepada Rasul, ittiba' kepada as-sahabah. Tidak ittiba'. Kita tidak memulai, tetapi kita mengikuti. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka tidak memulai sesuatu, tetapi melainkan mengikuti. Saya ulangi ya. Apa makna hakikat Ahlus Sunnah yang berikutnya? Ialah mereka ittiba', mengikuti, tidak membuat sesuatu, tidak memulai sesuatu. Maka sesuatu yang terjadi itu di masa sekarang ditanya, sumbernya dari mana? Anda ittiba' atau tidak? Kalau Anda ittiba', wajib menelusuri atau tidak? Saya ulangi ya. Apa makna ittiba'? Buka surat 16 ayat 20, ayat 123. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Teksnya berkata apa? Ittiba'. Ittiba' atau tidak? Ittiba'. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika ay Muhammadan." Ya, anittabi'. Rasul disuruh ittiba' enggak? Ittiba' kepada siapa? Ibrahim. Berapa ribu tahun? Mana lamanya kita kepada ke Rasul atau lamanya Rasul ke Ibrahim? Ittiba' atau tidak? Ittiba'. Tidak ittiba'. Tidak memulai sesuatu yang tidak pernah dimulai, menciptakan sesuatu sebelumnya tidak ada. Itu namanya ibtida', bukan Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah tidak mengenal yang namanya bid'ah, karena mereka mengenal istilah ittiba'. Jadi mereka mengenal ittiba', tidak mengenal ibtida'. Itu makna Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama. Yang atau yang berikutnya. Jadi mereka tidak pernah memulai tarawih. Apakah Umar memulai atau Rasul yang memulai? Rasul kan yang memulai, bukan Umar kan? Yang kedua, ketika di masa Rasul berjamaah atau tidak?
Ada jamaah kan? Satu atau lebih daripada satu, sekali atau lebih daripada sekali, sekali atau lebih dari sekali, lebih dari sekali. Lalu bagaimana? Ijma' sahabat pun berlaku. Mereka melakukan salat tarawih setiap malam berjamaah. Ijma' atau bid'ah? Ketika terjadi ijma', terjadi nggak bid'ah? Lah. Ijma' siapa ini? As-sahabat. Boleh nggak diikut? Boleh. Dalilnya mana yang mau ikut sahabat? Baqarah ayat ibtidah atau tidak? Ibtidah atau tidak? Tidak ibtidah. Jadi saya ulangi kembali, cara berdalil itu penting. Memahami dalil itu penting. Karena ada perintah untuk mengikuti sahabat. Jadi menurut Allah, ikutilah Allah, Rasul, sahabat. Contoh kedua, ada nggak dalam Al-Quran menjelaskan tentang i'tidal dan duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud ketika salat? Tidak. Rasul melakukan atau tidak? Ibtidah atau ittiba? Kok bisa Anda mengatakan ittiba? Ada perintah untuk mengikuti Rasul. Ya. Allah memerintahkan rukuk dan ada nggak i'tidal takbiratul ihram? Lalu Rasul melakukan semuanya. Lalu kita ikuti ittiba atau ibtidah? Ittiba, tidak ibtidah. Jelas apa namanya ibtidah? Jelas namanya ittiba. Jelas atau tidak? Jadi apa itu ittiba? Mengikuti. Apa itu ibtidah? Ibtidah memulai. Kalau yang memulai sesuatu tidak diperintahkan untuk diikuti, ibtidah atau tidak? Mudah kan? Mencernanya mudah. Jadi sebelum Anda vonis itu bid'ah, Anda harus lihat dulu ini dilakukan atau tidak oleh sahabat. Walaupun tidak dilakukan oleh ini dilakukan oleh tidak, ini dilakukan atau tidak oleh Rasul. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Karena ada perintah untuk ittiba kepada Rasul. Lantas ada perintah ittiba kepada as-sahabah. Dalil ittiba yang sahih tentang as-sahabah surat 9 ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ada nggak? Apa teksnya? Wattaba'uhum. Ittiba atau bukan? Ittiba atau bukan? Jadi siapa yang disuruh? Kita ini disuruh ittiba kepada siapa? Ar-Rasul dan sahabat. Jadi kita ittiba kepada Allah, ittiba kepada Rasul, dan ittiba kepada as-sahabah. Orang-orang Yahudi tidak menjadi Yahudi melainkan setelah mereka meninggalkan sahabat Musa. Dan orang Nasrani tidak menjadi orang Nasrani melainkan mereka setelah meninggalkan sahabatnya Isa. Lalu sahabat Musa dan Isa itu disejajarkan oleh Allah dengan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut 48 tadi ayat 29. 48.
misalnya Anda dalam video. Silakan. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku. Jadi mereka itu ruku. Para sahabat itu keras sama orang kafir, kasih sayang sama orang Islam, mereka pun ruku. Kemudian Dan sujud. mereka pun sujud. Kesemua perihal empat ini dilakukan mencari karunia Allah dan keridhaannya. jadi hanya mencari karunia Allah. Yabtaguna fadlullah, fadlan min Allah, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Dia mencari fadlullah, keutamaan. Ini dalil juga sahabat itu lebih utama dari umat Muhammad yang lainnya. Allah menyebutkan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahimaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah. Apa yang jadi fadlullah, keutamaan, wa ridwana, dan ridhonya. Ada satu kenikmatan yang lebih yang dikemukakan oleh Allah, yang ditanyakan oleh Allah kepada ahli syurga ketika mereka masuk dalam syurga. Maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih daripada yang telah kamu rasakan? Bingung ahli syurga itu. Ini apa lagi dia bilang? Melebihi syurga. Udah masuk dalam kenikmatan masih ditanya, adakah kamu maukah aku berikan sesuatu yang lebih daripada ini? Torariknya di otak, bingung, apa lagi lebih dari syurga ini? Allah bilang, aku ridha kepadamu dan aku tidak pernah memarahimu. Itu dalam Sahih Muslim. Jadi tempat surga dan neraka. Silakan. Hadis Muslim 2421. Baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga. Apa katanya? Hai penduduk surga. Maka menjawab penduduk surga, kami siap memenuhi panggilan dan perintahmu, wahai Tuhan kami. Dia berkata apa? Labbaik ya Rabbi. Sebagaimana orang berangkat haji itu ketika dia mau berangkat ke Arafah, dia berkata labbaik Allah. Nah, segala kebaikan berada di tangan Engkau. Lalu bertanya Allah Ta'ala, apa kata Allah? adakah kamu merasa puas? Adakah kamu merasa puas dengan surga ini? Jawab mereka, bagaimana kami tidak akan puas? Bukankah Engkau telah memberi kami segala kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan kepada makhluk lain? Nah, sudah dengan semuanya ini masih ditanya puas apa belum? Apa nak kaget orang ini? Murah nggak? Murah nggak? Terbuka atau tidak dengan Allah itu? Dijolinnya habis. Tapi begitu Anda masuk ke dalam nerakanya, pencet habis. Maka dia syadidul iqab. Di satu sisi dia memang Ghafurur Rahim, tapi di sisi lain dia syadidul iqab. Tanya Allah, maukah kalian aku beri nikmat yang lebih istimewa dari itu? Lebih istimewa daripada syurga dan isinya. Apa nggak pusing tujuh keliling? Lalu apa kata Allah? Jawab mereka, wahai Tuhan, nikmat apa pula kan yang lebih istimewa dari itu? Lalu jawab Allah Ta'ala, akan kucurahkan kepadamu keridhaanku, di mana aku tidak akan pernah marah kepadamu sesudah itu untuk selama-lamanya. Subhanallah. Apa yang dicari oleh sahabat ini? Keutamaan dan ridhanya. Kepala tanggung nggak dia cari ini? Enggak, kepala tanggung puncaknya dia cari. Yang diuber itu puncaknya. Ridhanya di dunia didapatkan, ridhanya di akhirat didapatkan. Lalu Allah pun berkata kepadanya, radhiyallahu, kepada mereka Allah berkata, radhiyallahu anhum. Ayat turun karena mereka. Turun nas dari langit, orangnya masih hidup. Subhanallah. Radhiyallahu
pantas kata Allah, Allah ungkapkan langsung isi hati mereka. Wallahuan, mereka itu menerima kepadaku kata Allah. Anda bayangkan dalam hidup digaransi. Inilah dia generasi awal dari generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat Muhammad mencari keutamaan dan mencari ridha Allah dengan berlaku keras terhadap orang kafir, berkasih sayang sama mereka, mereka rukuk dan sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Lantas mereka pun punya atharus sujud. 5 hal yang dimiliki oleh sahabat Muhammad ini ternyata demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Ini terdapat pada sahabatnya Taurat, dan terdapat pula sifat seperti ini pada sahabatnya Injil. Bukankah muridnya Isa yang satu ini bersedia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Isa? Dia rela untuk disalib. Ya atau tidak? Lalu menurut kaum Mu'tazilah ini pengkhianat. Di buku-buku terjemah di Indonesia mengatakan orang yang disalib ini pengkhianat. Ini memang penulisnya Mu'tazilah dan Aqlani. Dia tidak mengerti sejarah yang benar. Di tafsir disebutkan 12 orang itu termasuk yang satu ini pun orang yang setia. Dia bersedia untuk menjadi badal, ganti, tumbal kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW dilindungi oleh sahabatnya ketika beliau dilempari dengan batu di saat beliau mau tawaf ke